Ze, kita pulang ke apartemen dulu ya. Lo istirahat dulu, jangan kemana-mana hari ini. Ucap Egy saat mereka tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma. Gue mau ketemu Raina, Egy. Jangan bandel kalau dibilangin. Iya, orang gue nggak kenapa-napa juga. Gue sehat-sehat aja kok. Egy menyentuh dahi Zevanya. Lo masih anget. Udah istirahat dulu, kenapa sih? Besok baru ketemu Raina, abis dari rumah orang tua kita. Lo hari ini mau kemana? Di rumah aja, nemenin lo. Ya udah deh. Tapi ntar sore aja kita ketemuan sama mama sama mami. Kita kan udah janji sama mereka mau jelasin masalah Viola. Oh ya udah deh, sore kita ajak mami sama mama ketemuan di luar aja ya. Jangan sampai papi denger. Ya udah iya. Mereka berdua naik taksi online untuk pulang ke apartemen Egy. Sampai di apartemen, Egy menyuruh Zevanya untuk istirahat. Ze, lo istirahat aja, biar gue yang beresin barang-barang. Gak apa kok, gue bisa beberes sendiri. Ini anak kalau dibilangin bandel deh. Udah sana istirahat. Baju-baju kotor kita mau gue bawa ke laundry di lantai bawah. Iya deh, beneran ya gue istirahat. Iya Zevanya, udah sana, lo tidur aja dulu. Zevanya masuk kamar. Tak lama, ia terlelap karena kelelahan. Siang harinya, Egy membangunkan Zevanya. Ze, bangun dulu yuk. Udah siang, waktunya makan siang. Jangan telat makan. Udah jam berapa, Gi? Udah jam 12:30. Gue belum sholat zuhur. Udah sholat? Udah, lo mau sholat dulu apa makan dulu? Gue udah order makanan tadi. Ada chicken soup juga, biar lo lebih fresh. Thanks ya, Gi. Gue mau sholat dulu. Lo udah makan? Belum, kita makan bareng ya. Zevanya mengangguk lalu bergegas sholat zuhur. Selesai sholat, Zevanya terkejut mendapati Egy yang tengah menyiapkan makanan untuknya. Ze, sini makan dulu. Zevanya menghampiri Egy di meja makan. Ini orang kenapa sih? Perhatian amat. Ada maunya kali ya? Ngajak kerja sama apa lagi nih dia? Batin Zevanya. Gi, gue bisa sendiri kok. Gak usah diambilin. Gak apa-apa Ze, sekali-kali. Ya anggap aja sebagai permintaan maaf gue kemarin karena udah bikin lo kesel. Enggak, gue gak kesel kok. Kesel kenapa? Gara-gara Viola dateng, rencana kita gagal kan Ze. Tadinya kan kita mau ke Borobudur sama mau sunsetan di pantai. Tapi karena Viola dateng, semuanya batal. Oh itu, gak apa-apa, santai aja. Lo kan juga gak tahu kalau Viola mau nyusul. Ya udah makan dulu yuk. Ntar jam 4 kita ke cafe gue Ze. Kita ketemuan sama mama sama mami. Lo udah ngabarin mama sama mami? Udah. Oh, oke. Ntar dulu. Lo punya kafe? Iya, kafe yang waktu itu lo lihat gue sama Viola pertama kali, itu kafe gue. Oh, itu kafe lo. Tapi kok si Viola kayak gak suka sih sama kafe itu? Emang dia gak tahu ya kalau itu kafe lo? Nggak tahu. Gue nggak pernah kasih tahu dia kalau itu kafe gue. Ya, banyak sih yang dia nggak tahu soal gue. Apartemen ini juga dia nggak tahu. Terus Ze, gue sebenarnya punya usaha ekspedisi. Ya walaupun masih kecil Ze, belum gede. Oh, ternyata lo pekerja keras ya? Nggak manja. Gue kira lo cuma bergantung sama bokap lo aja. Enak aja. Enggak lah. Dimana harga diri gue sebagai seorang laki-laki kalau bergantung aja sama orang tua? Bokap gue juga izinin gue buat bikin perusahaan ekspedisi ini buat pendukung perusahaan bokap gue juga Ze. Biar aman soal ekspedisi barang-barang. Termasuk juga buat pasokan material proyek bokap lo. Itu ekspedisinya dari gue. Wih, keren loh. Nanti buat proyek gue, boleh dong pakai ekspedisi lo. Harga miring dong.
miring banget deh pokoknya. Tapi enggak deng, buat lo mah gratis. Kan lo istri gue. Ada semburat merah di wajah Zevanya saat Egy menyebutnya istri. Demikian pula dengan Egy yang menjadi salah tingkah sendiri saat menyadari kata-katanya. Maksud gue, kalau orang tua kita tahu gue ngambil fee dari lo, bisa-bisa ya mereka marah lah ke gue. Ya dimanapun juga kan lo statusnya istri gue. Masa gue tetap kenain biaya ke lo? Itu Ze. Oh, iya. Zevanya tertunduk dan menyadarkan dirinya. Sadar diri, Ze. Egy bukannya benar-benar nganggep lo istri. Dia cuma nggak mau kalau sampai papi sama papa tahu. Udah sih nggak usah deg-degan. Ingat ya, Ze. Jangan jatuh cinta sama Egy. Semua ini akan berakhir suatu hari nanti. Sementara itu, Egy pun berusaha keras menyembunyikan debaran hatinya yang semakin tak menentu saat melihat semburat merah di wajah Zevanya. Sekitar pukul 4 sore, mereka sudah tiba di kafe milik Egy. Zevanya tak pernah menduga kalau kafe itu milik Egy. Sejak kafe itu berdiri, Zevanya sering ke sana. Ia sering membahas proyek bersama Raina di sana. Dan kafe itu adalah tempat favoritnya untuk melepaskan penat. Lokasinya yang tidak terlalu dekat dengan jalan raya membuat kafe itu terasa nyaman. Zevanya juga menyukai desain kafe yang minimalis, namun memiliki sedikit sentuhan klasik dan unik. Gi, Mami sama Mama belum datang. Tadi gue WA Mama, katanya masih OTW bareng Mami. Iya, tadi juga aku udah WA Mami. Ih, aku. Latihan, biar gak keceplosan di depan Mama sama Mami. Oh, iya ya. Kalau masih bilang lo gue, nanti mereka curiga. Gi, nanti lo mau bilang apa ke Mami soal Viola? Ya, jujur aja kalau dia nyusulin kita. Terus? Pokoknya lo iyain aja apa yang gue bilang ke Mami, oke? Oh, oke deh. Gue ikut aja. Di mana lo aja deh. Egy tersenyum menatap wajah cantik di hadapannya itu. Ze, coba panggil gue sayang. Deh, ngapain? Lah kita kan harus meyakinkan Mami kalau kita berdua udah menerima kenyataan pernikahan kita. Oh, iya. Sayang. Gue belum pernah manggil cowok sayang, Egy. Lo belum pernah pacaran emang? Pernah, tapi gue nggak pernah manggil sayang, Egy. Geli. Egy tertawa. Ya lo harus terbiasa dong. Masa manggil suami pakai namanya aja? Kalau enggak, Mas Egy atau Beb atau apa kek Z? Ribet amat sih. Udahlah Egy aja. Gue nggak bisa lenjeh-lenjeh kayak Viola manggil-manggil lo sayang. Ya nggak usah kayak Vio. Lo jadi diri lo sendiri aja. Ya udah, kalau jadi diri sendiri, ya Egy aja. Mau usah pakai sayang-sayang. Geli tahu. Terserah deh. Zevanya meneguk hot cappuccino-nya. Z, minum cappuccino aja belepotan. Kayak bocil deh. Egy membersihkan sisa foam di bibir Zevanya. Tepat saat itu, Mami Egy dan Mama Zevanya datang dan melihat adegan itu. So sweet banget sih pengantin baru kita. Ucap Mami mengejutkan Egy dan Zevanya. Mami, Mama. Zevanya langsung mencium tangan Mama dan mertuanya. Begitupun dengan Egy. Kalian tuh ya, semanis ini. Tapi kenapa ya ada Viola di saat kalian honeymoon? Dan kenapa juga Viola bilang kalian akan cerai? Coba kasih penjelasan yang masuk akal ke kami. Kalian sebenarnya tuh gimana sih? Egy menghela nafas. Ma, Egy minta maaf ya. Egy juga nggak tahu Viola tahu dari mana Egy sama Zeva lagi di Jogja. Tiba-tiba aja dia nyusul, bikin Zeva jadi salah paham. Egy sama Zeva lagi di Taman Sari waktu Viola tiba-tiba muncul, terus bikin Zeva jadi ngambek deh. Akhirnya rencana kami mau ke pantai lihat sunset jadi berantakan. Zeva melotot ke arah Egy. Ia tak terima Egy mengatakan dia ngambek.
Maaf ya sayang. Tuh kan, masih aja kesel Zeva Mi kalau aku ngomongin ini. Kamu tenang aja sayang. Aku kan udah bilang, kamu istri aku. Dan Vio tuh cuma mantan aku. Menikah itu sakral. Alangkah baiknya bila menikah sekali seumur hidup. Kita jalani dengan ikhlas, insya Allah berkah. Egi mengutip kata-kata satpam yang membantunya di Hotel Jogja beberapa waktu lalu. So bijak lo Gi, tapi boleh juga acting lo. Kalau aja ini beneran, pasti gue seneng banget. Gue gak boleh baper. Ucap Zevanya dalam hati. Wah, Egi bijak sekali ya. Tuh Ze, jangan ngambek lagi. Viola tuh mantannya Egi. Kalian udah menikah, pasti etam banyak cobaan untuk kalian. Harus bisa lebih dewasa ya nak. Kamu udah jadi istri, gak boleh bersikap kekanak-kanakan lagi. Harus percaya sama suami. Dan Egi juga, jangan mengkhianati kepercayaan yang diberikan istri, ya. Mama Zevanya memberi nasihat. Iya mah. Jawab Egi. Mama, kalau aku kesel dikit kan gak apa-apa. Namanya juga masih penyesuaian. Zevanya membela diri. Iya, gak apa-apa. Kalian kan masih saling mengenal lebih dekat, lebih dalam. Jadi wajar sih kalau ada perselisihan. Tapi yang perlu diingat, kalian berdua sudah menikah. Jadi apapun yang menjadi ganjalan di antara kalian harus dibicarakan ya. Jangan sampai nanti jadi bumerang yang menghancurkan pernikahan kalian. Benar kata Egi, pernikahan itu sakral. Sebaiknya menikah sekali seumur hidup, mempertahankan rumah tangga, saling percaya, dan selalu terbuka. Iya mah. Ucap Zevanya sambil menahan perasaannya. Apa sih gue? Kok kebawa perasaan sih? Malah kayak mau beneran mempertahankan rumah tangga bareng Egi. Aduh, jangan dong Ze. Nanti kalau tiba waktunya pisah, gue malah sakit hati Ze. Ucapnya dalam hati. Egi, kamu benar udah putus sama Viola? Tanya Mami Egi. Iya Mi. Kok dia masih nyusulin kamu? Dia gak terima Mi, aku putusin dia. Makanya masih ngejar aku sampai nyusul-nyusul ke Jogja. Aku gak tahu dia tahu dari mana kalau kami tuh ada di Jogja. Ya sudahlah. Yang penting kalian berdua baik-baik aja. Beneran kan? Gak ada rencana-rencana buat cerai seperti kata Viola? Gak ada Mi. Tapi kok Viola bisa ngomong kayak gitu sih? Ya mungkin dia cuma ngarang-ngarang aja Mi. Halu gitu. Mami Egi mengangguk-angguk. Ya udahlah, Mami percaya sama kalian. Tapi bener loh, jangan sampai kalian punya rencana cerai ataupun malah berbohong di belakang kami. Iya Mi, aku sama Zee udah bisa nerima pernikahan kami kok. Ya kan sayang? Iya sayang. Loh, kok Zeva kaku amat manggil Egi sayang? Malu ya di depan Mami. Duh, gemes deh. Ih, merah tuh pipinya. Duh Nin, gemes amat sih anakmu ini. Ucap Mami Egi. Mama Zevanya tertawa. Egi menahan rasa gemasnya sambil merangkul Zevanya. Nggak usah malu sayang. Lama-lama juga kamu biasa kok manggil aku sayang di depan semua orang. Masih malu dia Mi. Kalau berdua mah nggak gitu. Waktu di Jogja aja dikit-dikit yang jalan yuk. Waktu dikali orang tuh sampai malam dia kecapean. Terus dia bilang, yang gendong aku capek. Egi, apaan sih? Wajah Zevanya makin memerah. Mami Egi dan Mama Zevanya tertawa senang mendengar cerita karangan Egi. Egi ini pintar ngibul ya. Santai banget dia ngarang cerita begitu. Mukanya kayak orang bener aja lagi. Saking realnya tuh cerita, gue jadi baper sendiri kan. Jadi ngehayal Anda itu beneran. Batin Zevanya. Gi, Mami yakin kalian berdua akan benar-benar semakin saling cinta. Oh iya, besok kalian udah bisa pindah loh ke rumah kalian. Udah rapi. Kalian tinggal bawa baju sama barang lain aja yang diperluin. Semua udah lengkap.
Kamar, kamar mandi, dapur, ruang TV, ruang makan, semua udah lengkap. Jadi kalian nggak perlu repot-repot lagi untuk belanja. Ya, kecuali ada yang mau kalian tambah sendiri sih. Ucap Mami Egi. Lu saja ya Mi pindahannya. Zeva kayaknya masih capek deh. Ah, gampang, beberesnya nanti ada yang bantu. Kalian gak usah repot. Gak apa Mi, lusa aja. Ya udah, lusa Mami ke apartemen kalian ya. Iya Mi. Dan sore itu, Egi dan Zevanya terhanyut dalam perasaan mereka yang semakin berbunga tanpa mampu mereka mencegahnya. Sementara itu, Viola baru saja tiba di rumahnya. Viola merasa kesal dan marah. Ia tidak bisa pulang bersama Egi. Ia tidak mengetahui bahwa pesawat Egi dan Zevanya sudah dipesan lebih dulu oleh Papa Zevanya sejak awal mereka berangkat. Jadi ia terpaksa naik penerbangan lain. Viola melempar kopernya dengan kasar. Sialan lo ya Egi, gue belum dapat banyak dari lo. Lo malah udah mau berpaling dari gue. Gue harus cari cara untuk tetap pacaran sama Egi. Cicilan rumah ini masih setahun lagi. Gimana caranya gue bayar kalau gue gak punya tambang emas? Rumah yang ditempati Viola saat ini adalah rumah yang ia beli dari hasil mendekati pria-pria kaya. Beberapa kali, Viola sempat menjadi sugar baby pria beristri yang kaya raya itu. Namun kali ini, ia memutuskan untuk tidak lagi menjadi sugar baby. Risikonya cukup besar. Terakhir kali, ia dilabrak istri sah sugar daddy-nya hingga menyebabkan ia harus dirawat selama seminggu di rumah sakit akibat penganiayaan yang dilakukan istri sah itu. Sampai akhirnya Viola bertemu dengan Egi. Viola yang tahu memanfaatkan wajah cantiknya serta pandai berpura-pura seperti gadis manis yang tidak pernah kenal dunia hitam, mampu menarik perhatian Egi yang langsung jatuh cinta padanya. Viola tahu, Egi adalah anak tunggal seorang pengusaha sukses, Bramantio Aji. Lelaki mapan yang pernah ia coba dekati, namun selalu gagal, karena ternyata Bramantio sangat mencintai istrinya, dan tak pernah mau berbuat curang di belakangnya. Saat Viola tahu Egi adalah anak dari Bramantio, ia berpikir, tidak dapat ayahnya, maka harus bisa dapatkan hati anaknya. Toh kekayaan Bramantio pasti akan diwariskan untuk putra tunggalnya itu. Berbagai macam skenario telah dibuat Viola demi merebut perhatian Egi dan membuat Egi bertekuk lutut di hadapannya. Setelah semua usaha yang ia lakukan untuk mendapatkan Egi, ia merasa sangat marah saat mengetahui Bramantio sengaja menjodohkan anaknya itu dengan anak sahabatnya. Viola yakin ini adalah siasat Bramantio untuk menjauhkan Viola dari Egi. Karena kesal dan merasa penat, malam itu Viola pergi clubbing ke sebuah nightclub yang biasa ia datangi. Suara hingar-bingar musik yang dimainkan seorang DJ perempuan menyapa telinga Viola saat ia tiba di sana. Viola segera memesan minuman dengan kadar alkohol rendah. Ia tak mau mabuk dan malah melakukan hal memalukan di luar kesadarannya. Baru saja ia meneguk minumannya, seorang pria dengan kemeja hitam menghampirinya. Pria itu terlihat cukup tampan, namun sorot matanya tajam dan terkesan arogan. Hai, boleh aku temenin kamu? Sapa lelaki itu pada Viola. Oh, boleh dong. Jawab Viola. Aku Evan. Nama kamu siapa? Tanya lelaki bernama Evan itu. Viola. Mereka berjabat tangan. Lalu mereka berdua berbincang ringan dan sekitar pukul 11 malam, Evan mengantar Viola pulang ke rumahnya. Thanks Evan, udah antar aku pulang. Mau mampir nggak? Kamu tinggal sendiri? Iya dong, aku sendirian kok. Mampir yuk. Oke. Evan memarkirkan mobilnya di dalam carport di depan rumah Viola. Lalu mereka berdua masuk rumah. Hey baby, kamu emang gak punya pacar? Tanya Evan sambil merangkul bahu Viola.
Ada sih, tapi dia udah nikah, dijodohin. Wow, kamu jadi selingkuhan dong. Aku pacaran duluan sama dia sebelum dia nikah. Nikahnya juga belum lama. Ya, tetap aja kamu jadi selingkuhan, baby. Gitu deh, Van. Kalau bukan karena duitnya juga aku gak mau bertahan. Tuh cowok beko, mau aja aku porotin. Gak sadar-sadar dia. Ucap Viola sambil tertawa. Oh iya? Wow, keren juga kamu ya. Siapa sih cowok bego itu? Namanya Egi, anaknya Bramantio. Tahu kan pengusaha sukses yang terkenal itu? What? Egi? Kamu kenal? Ya kenal banget lah. Dia itu musuh bebuyutan aku. Wah, gak nyangka ya, dunia ini sempit. Musuh gimana? Ya, dari zaman kuliah, kami selalu bersaing dalam hal apapun. Sampai sekarang pun, kami sama-sama bersaing, baby. Aku punya perusahaan ekspedisi, ternyata dia juga sama. Gak ada ujungnya persaingan kami. Oh ya? Dia punya perusahaan ekspedisi juga? Kamu gak tahu? Viola menggeleng. Gak tahu. Dia gak pernah cerita soal perusahaan. Aku taunya dia kerja di kantor bokapnya. Wah, dia gak serius tuh sama kamu. Evan tertawa. Viola merengut. Udahlah baby, sama aku aja. Dijamin puas. Viola tersenyum menggoda. Emang kamu bisa kasih aku apa? Aku penuhi semua yang kamu mau. Asal kamu bisa bantu aku buat jatuhin si Egi. Boleh aja. Aku juga pengen hancurin hubungan Egi sama istrinya itu. Nggak cuma itu, aku juga mau hancurin keluarganya sekalian, terutama Bramantio. Kamu ada dendam apa sama Pak Bram? Banyak, tapi yang paling bikin aku marah, dulu aku pernah jadi sugar baby temannya dia. Terus pas dia tahu, dia laporin ke istrinya temannya itu. Ya abis deh aku dianiaya istrinya sugar daddy aku, sampai aku dirawat seminggu di rumah sakit. Oh iya? Wah, kamu nakal sih baby. Kamu mau nakal sama aku gak? Yakin? Iya dong. You're so hot baby. Dan sebuah hubungan terlarang pun terjadi di antara mereka. Di saat yang bersamaan, Egi dan Zevanya tengah sibuk mempacking pakaian dan barang-barang mereka, karena besok mereka akan pindah ke rumah yang sudah disiapkan Papi Egi untuk mereka tempati. Selesai juga. Capek nggak, Ze? Capek lah. Ya udah istirahat sana, tidur. Tapi kasur yang di kamar lo udah dibongkar, Gi. Lo tidur di mana? Di mana, ayo? Gi. Egi tertawa. Tidur sama kamu. Gi, kitanya bener-bener juga. Aku jawabnya bener. Ngapain sih? Aku kamu. Pokoknya mulai sekarang harus aku kamu, biar nggak keceplosan di depan orang tua kita. Terus latihan panggil aku sayang, jangan kaku kayak kemarin. Repot amat sih. Nggak repot kok, cuma membiasakan aja, oke? Duh, iya ya. Egi tertawa lagi. Udah sana tidur duluan. Aku susun dulu ini yang udah di packing, biar rapi, biar gampang buat diangkut besok. Ya udah, aku tidur duluan ya. Iya sayang. Gi, gak usah sayang-sayang sih. Biar nggak kaku. Tahu ah. Zevanya masuk kamar meninggalkan Egi yang masih menatap packingan mereka. Gue nggak bisa lagi sembunyiin perasaan gue ke Zeva. Aduh, gimana ya kalau dia ternyata nggak suka sama kelakuan gue ini? Tapi kan gue masih bisa pakai alasan demi orang tua kita. Pinter lo Egi. Tinggal urusan Viola nih. Gimana caranya lepas dari dia ya? Gue udah capek ngadepin dia. Bisa bangkrut gue kalau sering-sering marah dia ke gue.
tiap marah, bujukinnya harus pakai bayarin dia shopping lah, beliin barang mewah lah. Lama-lama tabungan gue habis. Ini aja udah tipis bener lagi. Mana mau renovasi kafe. Egi, bego bener sih baru sadar sekarang kalau si Viola emang cewek matre. Ucap Egi dalam hati. Setelah selesai, Egi pun berbaring di sebelah Zevanya. Good night istriku. Egi berkata lirih sebelum akhirnya terlelap. Pagi-pagi sekali bel apartemen Egi berbunyi. Egi segera membuka pintu. Loh, Mami, pagi-pagi amat, Mi? Iya dong, Mami gak sabar mau bawa kalian pindahan ke rumah baru kalian. Ya tapi nggak pagi-pagi banget juga gini, Mi. Zeva aja masih tidur. Semalam habis packing, kecapean dia. Karena lagi head, jadi kan dia nggak sholat. Jadi aku biarin aja bangun agak siangan. Aduh, perhatiannya anak Mami ini sama istrinya persis papi zaman dulu, waktu baru nikah sama Mami. Ya sampai sekarang juga masih perhatian sih. Egi tersenyum. Mobil pindahannya datangnya jam 10-an, Mi. Mami udah sarapan belum? Belum, nih Mami bawa bubur ayam buat kita bertiga. Tunggu Zeva bangun aja, Mi, makannya. Atau kalau Mami mau makan duluan juga nggak apa-apa. Aku tunggu Zeva dulu. Iya, Mami juga tunggu saya bangun aja. Zevanya terbangun karena mendengar sayup-sayup suara Egi yang sedang mengobrol dengan maminya. Setelah cuci muka dan sikat gigi, ia keluar kamar. Mami. Duh, maaf ya, Mi. Zee baru bangun. Ucap Zevanya sambil mencium tangan mami Egi. Nggak apa sayang, kamu pasti capek beres-beres kan semalam? Iya, Mi. Sayang, Mami bawain sarapan buat kita. Yuk sarapan dulu. Ajak Egi. Iya. Tepat pukul 10, mobil box yang akan mengangkut barang-barang mereka tiba. Setelah semua selesai, mereka semua menuju rumah baru Egi dan Zevanya. Di rumah itu ternyata papi Egi dan mama papa Zevanya sudah menunggu mereka. Nah, Egi, Zeva, ini rumah kalian. Semoga membawa keberkahan untuk hidup kalian, ya? Ucap papi Egi. Makasih ya, Pi. Selanjutnya, biar Egi yang tanggung jawab untuk kehidupan kami berdua. Ya, Papi percaya kok, kamu bisa tanggung jawab. Kamu jangan salah paham. Papi bukan gak percaya kalau kamu bisa beli rumah sendiri. Papi percaya kok. Kamu punya perusahaan sendiri, punya kafe, punya aset lainnya. Papi yakin kamu juga bisa beli rumah. Tapi, rumah ini Papi berikan sebagai hadiah pernikahan kalian. Iya, Pi. Makasih ya. Papi Egi tersenyum senang. Oh ya, Papi dengar dari Mami, kalian sudah bisa menerima dan mengikhlaskan pernikahan kalian ini ya? Egi dan Zevanya mengangguk. Bagus. Kedepannya kalian juga harus bisa saling menjaga. Terutama kamu, Egi. Awas aja kalau kamu masih berhubungan dengan perempuan matre itu. Enggak kok, Pi. Aku udah putus sama Viola. Maaf ya, Pi. Aku gak percaya sama omongan Papi dulu. Papi Egi memeluk putra satu-satunya itu. Tapi bangga sama kamu, nak. Egi tersenyum senang, dan hari-hari mereka di rumah baru pun dimulai. Z, mulai sekarang kita berdua tinggal di rumah ini. Cuma ada satu kasur, Z. Kita sharing ya. Ucap Egi saat kedua orang tua mereka sudah pulang. Iya, gue tahu. Gak apa-apa kok. Iya, cukup menyenangkan kok. Punya teman sekamar. Aku, Z, aku. Bukan gue. Iya, lupa. Aku maksudnya. Ya udah, bobo yuk. Udah malam. Dih, geli gue dengernya. Tidur Egi. Bobo. Emang aku anak kecil? Egi tertawa senang melihat wajah Zevanya yang cemberut. Lucu deh kamu kalau cemberut gitu. Mulut kamu jadi kayak bebek. Egi, udah ah. Kamu tidur di sofa aja sana. Jangan. Iya, maaf ya. Aku janji nggak ngeledek lagi. Udah yuk tidur.
Besok aku mau ke kantor dulu, terus ke kantor papi. Sore baru pulang. Kamu besok mau kemana? Tanya Egy sambil merebahkan tubuhnya di sebelah Zevanya. Aku janjian sama Raina mau ke proyek rumahan itu. Ada siang sih. Kayaknya pulangnya agak malam deh. Mau naik apa? Taksi online paling. Ya udah, pulangnya kabarin dia, biar aku jemput. Nggak usah. Aku bisa pulang sendiri. Aku nggak mau ditolak. Pokoknya besok kabarin aku kalau kamu udah mau pulang. Aku jemput. Udah tidur. Esok siangnya Raina menjemput Zevanya untuk pergi bersama ke proyek mereka. Ze, lo kenapa sih nggak mau belajar nyetir? Padahal beli mobil doang mah lo pasti mampu banget. Kan kalau lo bisa nyetir enak, Ze. Gue nggak usah jemput-jemput lo gini. Ucap Raina saat mereka dalam perjalanan. Enggak banyak taksi online. Nggak usah repot belajar nyetir. Lagian, sekarang kan ada Egy. Dia juga semalam udah bilang sama gue, katanya mau jemput gue ntar. Hah? Lo sama si Egy udah sedekat apa sekarang? Cerita dong, Ze. Jangan bilang lo udah di unboxing sama dia. Baru saja otak lo. Belum mah. Belum? Berarti akan dong ya? Nggak tahu Lo mah malah ngeledek. Raina tertawa melihat wajah sahabatnya itu memerah. Makanya, cerita dong. Zevanya menceritakan semua kejadian yang terjadi selama ia honeymoon di Jogja. Hah? Terus ceweknya si Egy ditinggal aja gitu sama si Egy? Tanya Raina saat Zevanya menceritakan tentang kedatangan Viola. Iya, Rai. Egy marah banget kayaknya sama si Viola. Soalnya sampai sekarang juga Egy nggak mau ketemu sama dia. Feeling gue nih, Ze. Si Egy bakalan beneran putus deh sama dia. Ya, bukan urusan gue juga sih. Justru urusan lo lah, Ze. Kan Egy suami lo. Nggak tahu deh, Rai. Gue juga bingung sebenarnya sama perasaan gue. Kenapa? Rai, ini gue cerita sama lo doang ya. Gue percaya sama lo, karena lo sahabat gue yang paling deket. Iya, gue janji gak akan bocor. Udah buruan cerita, gue yang deg-degan ini. Jadi, sebenarnya beberapa waktu belakangan ini, gue tuh jadi kayak ngerasa nyaman aja sama Egy. Terus dia tuh ternyata nyambung banget sama gue. Sering random juga, perhatian. Ternyata se-happy itu Rai jalan sama dia. Banyak hal yang gue gak duga dari hubungan gue sama dia. Nah, bagus dong, Ze. Siapa tahu emang dia beneran jodoh lo. Gue gak tahu deh ke depannya gimana, Rai. Tapi sekarang gue sama dia baik-baik aja. Gak pernah berantem lagi kayak awal-awal. Tapi gue juga gak tahu dia kayak gimana kan. Duh, Ze, gue doain lu beneran berjodoh sama Egy. Gue dukung. Kalian tuh cocok banget. Pas lihat kalian waktu nikah tuh, visual kalian pas banget gitu. Cocok banget. Masa sih? Iya, serius. Ya gak tahu deh, Rai. Gue juga gak mau terlalu berharap. Tapi juga gue gak munafik. Gue nyaman sama Egy. Semoga lo dapet yang terbaik ya, Ze. Amin. Thanks ya, Rai. Sementara itu, Egy tengah berada di kantor ekspedisi miliknya. Setelah makan siang, ia berniat pergi ke kantor papinya untuk mengurus dokumen pengiriman material proyek Papa Zevanya. Egy menemui Boy, salah satu stafnya di kantor ekspedisi. Boy, ini ada oleh-oleh sedikit. Isinya makanan. Dimakan bareng-bareng sama yang lain ya. Ucap Egy sambil memberikan satu goodie bag berisi oleh-oleh dari Jogja. Wah, thank you Pak Bos. Oleh-oleh bulan madu nih ya. Sahut Boy. Iya. Gimana Pak? Happy kan? Ya, oke lah. Kenalin dong Pak istri Bapak ke kita-kita. Saya lihat di sosmednya Bu Dewi, foto-foto Pak Bos sama istri lagi di Jogja. Kelihatannya kayak bukan hasil perjodohan, mesra betul. Bisa aja kamu, Boy. Beneran Pak Bos? Saya mah ikut bersyukur Pak Bos. Pak Bos nikah sama Bu Zevanya. Kalau sama Mbak Viola, aduh, gak kebayang deh. Emang kenapa, Boy?
Saya nggak cocok sama Viola. Maaf ya Pak Bos, saya nggak berani ngomong sih sebelumnya. Tapi sekarang karena Pak Bos sudah nikah, ya saya bilang aja deh. Sebenarnya Mbak Viola itu dulu pernah deketin Pak Bram, papinya Pak Bos. Egi sangat terkejut. Kamu tahu dari mana? Kamu nggak salah info. Enggak Pak, waktu itu saya kan lagi ke kantor Pak Bram waktu bawa dokumen pengiriman. Saya lihat Pak Bram lagi sama cewek cantik. Cewek itu kayak lagi ngedeketin gitu Pak. Kasarnya tuh kayak lagi nyodorin diri gitu Pak. Saya inget banget wajahnya. Makanya saya kaget waktu Pak Bos pajang foto cewek itu di meja kerja Pak Bos. Apa? Jadi Vio pernah deketin papi sebelum pacaran sama saya? Ya gitu Pak Bos. Wajah Egi seketika memucat. Berbagai hal berkecamuk di benaknya. Papinya sudah mengenal Viola sebelumnya. Pantas saja papinya melarang Egi pacaran dengan Viola. Terus papi gimana, Boy? Wah, Pak Bram nolak mentah-mentah Pak Bos. Saya juga nggak tahu mereka bicara apa. Yang jelas muka Mbak Viola kayak marah gitu waktu papasan sama saya. Oh, syukurlah papi nggak mengkhianati mami. Wajah Egi kembali tenang. Awalnya ia khawatir jika papinya ada affair dengan Viola. Ia takkan bisa memaafkan siapapun yang menyakiti hati maminya sekalipun itu papinya. Namun dari cerita Boy, papinya sepertinya tidak ada hubungan apa-apa dengan Viola. Ya udah Boy, saya ke kantor papi dulu. Oke Pak Bos, hati-hati di jalan. Egi melajukan mobilnya menuju kantor papinya. Tiba di kantor papinya, Egi segera masuk ke ruangannya. Pi, ini ada dokumen pengiriman barang ke proyek papanya Zevanya. Ucap Egi sambil menyerahkan satu map dokumen. Oke, kamu udah makan siang, Gi? Udah Pi, papi udah makan. Belum sempet nih, baru selesai meeting. Temenin papi makan yuk. Ayo Pi, sekalian ada yang mau aku omongin. Mereka berdua lalu menuju food court yang berada di lantai bawah gedung perkantoran itu. Mau ngomongin apa, Di? Tanya papi Egi sambil makan. Pi, papi udah kenal Viola lebih dulu dari Egi ya? Papinya sedikit terkejut, lalu menjawab. Iya, siapa yang bilang? Boy, karyawan aku. Oh iya? Bilang apa aja sih, Boy? Dia lihat Viola ke kantor ini, nyamperin papi, terus keluar dengan muka marah. Papi kok gak pernah cerita sama aku sih? Papi Egi menghela nafas. Egi, papi nggak bermaksud merahasiakan ini dari kamu. Papi akan ceritain semuanya. Sebenarnya, Viola itu sempat ngedeketin papi. Mungkin dia pikir papi ini bisa jadi sugar daddy buat dia. Tapi papi jelas nolak dia. Papi mana mungkin mengkhianati mami. Perjuangan papi buat dapetin mami itu berat, Gi. Jadi sampai kapanpun papi nggak akan macem-macem. Papi Egi meneguk air mineral dalam botol, lalu melanjutkan. Setelah gagal deketin papi, dia deketin temen papi, Om Herlambang. Kenal kan kamu? Egi mengangguk. Gak taunya, Om Herlambang beneran tergoda sama dia. Jadilah mereka berhubungan. Setelah sekitar setahunan, Om Herlambang jadi sugar daddy-nya Viola. Istrinya mulai curiga, nanya-nanya ke papi. Ya papi nggak tega lihat istrinya diperlakukan kayak gitu. Papi kasih tahu aja semuanya. Terus katanya sih, istrinya Om Herlambang ngelabrak si Viola. Viola dihajar habis-habisan sama istrinya Om Herlambang sampai masuk rumah sakit. Om Herlambang sama istrinya cerai. Terus usahanya Om Herlambang bangkrut karena ternyata sebagian besar sahamnya tuh punya istrinya. Oh gitu. Nah itulah, makanya papi tahu Viola tuh cewek matre. Bahkan dia rela jadi simpanan demi uang. Ya papi gak rela dong anak papi satu-satunya jatuh ke pelukan perempuan yang gak bener kayak dia. Jangan cerita sama mami ya Gi. Papi takut mami salah paham, terus malah marah. Susah bujuknya Gi. Egi tertawa. Papi tenang aja, aku rahasiain, aman. Sip, dari sini kamu mau kemana? Ke kafe Pi, habis maghrib mau jemput Zeva, dia lagi di proyek sama Raina. Oh ya sudah, baik-baik sama Zeva ya Gi. Zeva anak baik, macem-macem. Iya Pi. Dalam perjalanan ke kafenya,
Egy bermonolog dalam hati. Ternyata mata gue udah dibutakan cinta yang salah selama ini. Viola bener-bener perempuan yang gak pantas untuk diperjuangin. Untung aja gue nerima perjodohan sama Zeva. Jadi kangen gue sama istri gue yang cantik itu. Pokoknya mulai sekarang gue mau PDKT sama Z. Tunggu aja ya Z. Aku pastikan kamu akan jatuh cinta sama aku. Karena aku pun sejujurnya udah jatuh cinta sama kamu. Akankah Zevanya dan Egy benar-benar menjadi pasangan suami istri yang sesungguhnya? Lalu bagaimana dengan Viola? Tunggu kisah selanjutnya pekan depan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan kisah-kisah lainnya. I see your face under the bright blue sky. I see the love inside go like a flower in the dark. Well, I thank you, dear, for being light of my life. Thank you for loving me and being all I ever need. Every time I fall, you lift me higher. You're the flame that lights my fire. No words can say how much I care, but every moment you're always there. You lift me up like wings of the morning. In a world so cold, you keep me warm. You're the beacon in my endless night. With you, my love, everything feels right. In your arms I find my sanctuary. Every day with you feels extraordinary. Our love's a story written in the stars. Together forever, no matter how far.